Penyakit sapi gila, penyakit yang terjadi pada sapi, namun sangat bisa menjangkiti manusia. Walaupun kejadiannya terdengar sangat jarang, kita harus waspada. Jangan sampai event-event sakral seperti ini malah membawa kesedihan bagi kita yang merayakannya hanya karena kejadian penyakit sapi gila ataupun penyakit-penyakit lainnya. Jadi, mari kita bahas apa itu penyakit sapi gila. Tonton sampai akhir dan jangan lupa subscribe. This cow is initially reacting to the perceived threat by avoidance, but subsequently with defensive aggression as she tries to headbutt the object. This cow is exhibiting aggressive behavior, and she charges as she's approached. Other examples of behavioral change include increased vocalization, particularly when the animal is confined. There may be increased startle in response to visual, auditory, or tactile stimuli. Here the cow is overreacting by kicking out when the hock is touched. A similar reaction is often reported by farmers when they are milking dairy cows. Affected animals may exhibit a nervousness of doorways or ditches. In this case, the animal would not step on slats in the yard, choosing always to jump over them instead. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Apa kabar Sobat Dokadil? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita berjumpa lagi di channel YouTube Dokadil Institute. Channel yang membuat kita lebih paham beternak. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salawat beriring salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu dan selalu kita harapkan syafaatnya sampai akhir kelak nanti. Beberapa waktu yang lalu, ada Sobat Dokadil yang bertanya, apa boleh pakan konsentrat ayam diberikan ke sapi? Ada beberapa teman-teman peternak sapi menggunakan pakan BR ayam. Gimana itu? Saya jawab, tidak disarankan, tidak boleh. Karena hal ini akan menyebabkan meningkatnya potensi terjadi sapi gila. Hal ini karena salah satu bahan baku pakan konsentrat yang untuk ayam itu adalah MBM, meat bone meal. MBM ini merupakan bahan pakan yang bersumber dari hewani. Kalau pakan konsentrat ayam ini tetap diberikan ke sapi, dipaksa diberikan ke sapi, ini akan membuat sapi menjadi bukan hewan herbivora lagi, sudah melenceng dari kodratnya. Selain itu, pemberian pakan konsentrat ayam ke ternak sapi ataupun ternak ruminansia lainnya, ini juga akan berpotensi memunculkan penyakit sapi gila. Penyakit sapi gila merupakan penyakit yang menyerang sistem syaraf pusat, yaitu otak dan sumsum tulang belakang pada sapi. Dalam istilah medis, penyakit sapi gila ini disebut dengan Bovine Spongiform Encephalopathy, BSE. Nah, ini disebut penyakit sapi gila karena sapi yang terkena penyakit ini cenderung bersikap agresif dan mengamuk. Sapi gila ini penyebabnya bukan bakteri ataupun virus. Sapi gila ini malah disebabkan oleh protein abnormal. Protein abnormal yang disebut prion yang menginfeksi otak sapi ataupun menginfeksi sumsum tulang sapi, menginfeksi sistem saraf pusatnya. Ada dua bentuk penyakit sapi gila ini. Yang pertama sapi gila klasik dan yang kedua
Sapi gila atipikal. Nah, sapi gila klasik terjadi akibat pemberian pakan yang terkontaminasi prion ataupun protein yang abnormal yang bisa terbawa oleh bahan pakan MBM. Nah, sedangkan sapi gila atipikal terjadi secara alamiah dan sporadis dan tidak ada kaitannya dengan pemberian pakan yang berbahan baku MBM. Sapi gila atipikal ini sangat jarang terjadi. Vale. Extiendan los brazos, Jesús. Ambos brazos. Vale. Ese movimiento es involuntario. Usted no lo. Ahora haga esto con ambos brazos. Vale. Ahora intente levantar su brazo derecho. Vale, perfecto. Ahora levante su brazo izquierdo. Baja el derecho y levante el izquierdo. ¿El temblor o el movimiento desaparece cuando usted sujeta con el...? Sí. Vale, perfecto. Con la punta del dedo del brazo derecho, tóquese la punta de la nariz. Ahora con el del brazo izquierdo, alternando. Vale. Nah, seseorang, manusia, bisa tertular penyakit sapi gila melalui beberapa cara. Antara lain yang pertama, seorang yang mengkonsumsi daging sapi ataupun organ-organ sapi, khususnya otak dan sumsum tulang belakang, yang terinfeksi BSE, bovine spongiform encephalopathy ataupun sapi gila. Yang kedua, orang yang menerima donor darah ataupun organ tubuh dari penderita penyakit sapi gila. Nah, yang ketiga, ini menggunakan alat-alat bedah yang tidak disterilkan lebih dulu. Maksudnya di sini ada terluka akibat jarum atau alat bedah yang tidak disteril padahal sebelumnya sudah digunakan pada penderita penyakit sapi gila. Nah, ini onset penyakit ini, gejala penyakit ini bisa muncul bertahun-tahun, tidak serta-merta langsung muncul. Dia butuh waktu yang agak lama, muncul sesudah bertahun-tahun, sesudah penderita mengkonsumsi otak dan sumsum tulang belakang ataupun organ tubuh sapi yang terkontaminasi oleh prion sapi gila ini. Saat ini tidak ada pengobatan ataupun vaksin untuk melawan penyakit sapi gila. Pencegahan sebenarnya lebih realistis kita lakukan untuk menghadapi penyakit ini. Untuk ternak, jangan berikan pakan yang berbahan baku MBM. Nah, di beberapa negara, termasuk Indonesia, sebenarnya sudah dilakukan pelarangan pakan yang berbahan baku MBM, apalagi yang berasal dari ruminansia, diberikan ke sesama hewan ruminansia. Sudah dilarang sebenarnya. Jadi, kalaupun kita memaksa memberikan pakan konsentrat yang mengandung MBM ke ternak sapi, ya itu sama saja kita tidak mengindahkan larangan dan akan berpotensi menyebabkan sapi gila pada sapi dan juga bisa tertular pada manusia. Pencegahan yang dapat kita lakukan bagi kita sebagai manusia sebenarnya tidak begitu susah, cukup sederhana, dan syukurnya di Indonesia memang sudah sering, malah selalu dilakukan, yaitu daging itu sebelum dikonsumsi itu sudah melewati proses pemasakan yang benar-benar matang. Jadi tidak usah khawatir kalau dia sudah masak betulan, matang betul, mudah-mudahan kontaminan sudah tereliminasi. Bayangin aja, rendang dimasak berjam-jam, gulai, dan lain-lain. Kemudian, selalulah jaga higien dan sanitasi diri kita.
cuci tangan dengan sabun, kemudian pakai hand sanitizer misalnya, sering-sering mandi. Oke Sobat Dokadil, jika ada pertanyaan silahkan ketik di kolom komentar. Jika Sobat Dokadil suka video ini, silahkan tekan tombol like-nya. Jika Sobat Dokadil merasa video ini bermanfaat, alangkah lebih baik jika Sobat Dokadil menyebarkan video ini ke teman-teman yang lain sehingga manfaat dari video ini menjadi lebih luas lagi. Jadi, satu lagi, terima kasih bagi Sobat Dokadil yang sudah subscribe channel ini. Bagi yang belum, ataupun bagi yang baru menonton video dari Dokadil Institute, mohon kiranya agar subscribe channel Dokadil Institute. Channel ini kita buat dan kita dedikasikan bagi seluruh peternak yang ada di seluruh Indonesia. Channel ini, channel Dokadil Institute, kita buat untuk membuat kita lebih paham beternak. Demikian Sobat Dokadil, mohon maaf jika ada kesalahan, baik itu ucapan ataupun tindakan. Semoga kita sehat selalu, semoga kita bahagia selalu, semoga ternaknya sehat dan memberikan keuntungan. Dan terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat.